Sobat semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang paling sering masuk ke WhatsApp saya ataupun ke Telegram saya, di channel Telegram saya, di mana beberapa orang bertanya bagaimana cara mengetahui karakter seseorang dari tanda tangannya, gitu ya. Awal pertama kali saya melakukan penelitian ini pada 1.000 orang, bertambah 2.000, 3.000, sampai pada akhirnya entah sekarang sudah berapa ribu orang, mungkin beberapa puluh ribu orang, beberapa belas lah. Agak lebay kayaknya kalau misalkan beberapa puluh ribu orang, beberapa belas ribu orang, dimana saya mengelompokkan atau mengkelompokkan, cari tahu bahasa yang paling bagus mana nanti ya. Tren pemalas. Mengelompokkan beberapa pola tanda tangan, diantaranya ada 4 paling sering. Jadi tanda tangan itu ternyata cuma ada 4 pola. Yang pertama pola segitiga, yang kedua garis tegas atau pilar, yang ketiga lingkaran, yang keempat gelombang. Hanya ada ini. Saya belum menemukan pola tanda tangan yang lain, hanya ada ini gitu. Sekalipun dia tanda tangannya lurus serot gitu. Hanya garis serot, itu kan masuk dalam kategori garis tegas. Nah, ternyata mereka memiliki karakter yang paling dominan dari keempat pola tanda tangan tersebut. Yang pertama pola segitiga. Oke, ini pola segitiga. Pola segitiga atau ujungnya lancip, tajam ke atas gitu ya. Ujungnya lancip. Orang ini sedikit rude atau kasar, to the point, tanpa basa-basi. Bagaimana cara berkomunikasi dengan dia? Sama, gunakan polanya dia, gunakan kebiasaannya dia. Tapi Anda tidak harus kasar, Anda juga tidak harus rude atau tidak sopan. Artinya berbicara dengan orang seperti ini akan lebih menyenangkan jika Anda mampu to the point, tidak bertele-tele. Kemudian bagaimana cara mempersuasi orang ini? Berikan mereka data yang akurat, berikan mereka data yang valid, atau gini, berikan mereka pencapaian apa yang akan dihasilkan di masa depan. Jadi misalkan kalau Anda menjual mobil sama dia ya, Anda sales mobil, Anda mau jual mobil sama dia, katakan bahwa mobil Anda itu yang mau Anda jual itu, harga jualnya tetap tinggi meskipun itu bekas. Gitu. Itu contoh simpel. Yang berikutnya adalah pola garis tegas. Jadi garis tegas itu dia kadang mengawali tanda tangannya itu. Jadi kita berbicaranya tentang bagaimana seseorang mengawali tanda tangannya ya. Sorry, tadi saya lupa menyampaikan. Bagaimana seseorang mengawali tanda tangannya. Kalau segitiga itu tadi. Nah, kalau garis tegas itu ada 2. Yang pertama dia garis tegas seperti ini. Jadi 2, serot gitu. Atau garis tegasnya 1. Nah, dia bikin dulu kayak gitu. Baru pola lainnya. Nah, pola garis tegas ini adalah seseorang yang terbiasa berjuang sendiri. Artinya, kalau terbiasa berjuang sendiri itu gini. Dia biasanya cenderung anak pertama atau anak tunggal, atau dia berperan sebagai anak pertama. Jadi kalau berperan sebagai anak pertama itu apa sih? Ini. Dia mandiri, dia bertanggung jawab akan kehidupan, bukan kehidupan sih sebetulnya, bertanggung jawab akan sesuatu di luar daripada dirinya, misalkan ya adiknya, ya ternyata dia juga tulang punggung keluarga gitu ya. Apakah suami itu akan pola tanda tangannya garis tegas? Tidak. Ini berbicaranya tentang si anak yang berperan sebagai anak pertama, yang memiliki tanggung jawab lebih lah dia di antara saudara-saudara lainnya. Nah, itu kayaknya lebih pas ya. Jadi seseorang yang
tanda tangannya itu dengan 2 garis tegas, dia memiliki tanggung jawab lebih atau dibebankan tanggung jawab lebih oleh keluarganya pada saat dia kanak-kanak sampai remaja. Orang dengan pola ini biasanya mereka hanya percaya pada dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika Anda misalkan berkomunikasi dengan dia, gali terlebih dahulu pengalaman-pengalamannya dia. Kenapa? Karena gini, dia hanya mempercayai apa yang pernah dia dapatkan. Yang dia dapatkan itu pengalamannya, pengertiannya, dia pernah belajar apa, biasanya seperti itu. Kalau misalkan Anda jualan asuransi nih, lo jualan asuransi sama dia, sama orang yang garis tegas ini. Anda akan bercerita, Bapak kalau nanti Bapak sakit, atau Mbak kalau Mbak nanti Mbak sakit, nanti siapa yang akan menanggung beban rumah sakitnya, kemudian siapa nanti anak-anaknya. Dia tidak akan mempercayai itu dan dianggap itu hanya sebuah cara untuk merayu dia, gitu ya. Nah, karena dia bisa jadi belum memiliki pengalaman di sana. Oke, dia belum memiliki pengalaman di sana. Beda apabila Anda berbicaranya dengan pola lingkaran. Nah, nanti dijelaskan. Kalau Anda berbicara dengan orang yang tanda tangannya 2 garis tegas itu tadi, maka Anda harus mencari tahu terlebih dahulu. Lu cari tahu dulu siapa lawan lo gitu. Mau prospek atau mau jualan apa sama dia, cari tahu dulu pengalamannya. Kalau jualan mobil, ya, kalau jualan mobil, pastikan dia mengetahui terlebih dahulu produknya. Artinya, berikan terlebih dahulu knowledge tentang mobil atau tentang produk yang ingin Anda jual kepada dia dan sesuaikan dengan pengalamannya dia. Contoh, dia pakai mobil apa? Satu merek sebutkan, Toyota. Ya, Toyota itu A, B, C, D sesuai dengan pengalaman Anda. Itu yang bisa Anda sampaikan sama dia. Jadi kalau misalkan Anda memberikan satu pemahaman kepada si garis tegas ini dan dia tidak memiliki data atau pengalaman seumur hidupnya tentang itu, ya dia nggak akan percaya. Seperti asuransi, misalkan dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah dirawat gitu ya. Kemudian juga dia baik-baik aja hidupnya, lalu Anda jualan asuransi sama dia, ya dia tidak akan merespon Anda dengan baik. Karena dia tidak memiliki data atau pengalaman tentang itu. Yang berikutnya adalah pola lingkaran. Nah, kalau pola lingkaran, jualan asuransi sama dia, jualan apapun sama dia. Yang pertama, pride-nya dia. Yang kedua, hubungkan dengan keluarganya dia. Karena orang dengan tanda tangan dengan lingkaran, ya dengan pola lingkaran ini, dia sangat sensitif pada perasaannya. Dia sangat mudah terbuai dengan perasaannya. Kalau Anda membawa cerita tentang keluarganya, di mana bagaimana nanti keluarga Anda ketika Anda mengalami resiko. Wah, ini paling pas. Dia langsung membayangkan banyak hal di kepalanya bahwa oh iya juga ya. Nanti kasihan si Anu, nanti kasihan si ini. Itu yang bisa Anda lakukan kepada si pola lingkaran ini. Tapi hati-hati, karena dia ini sensitif, Anda juga harus sedikit menjaga perasaannya, karena baper. Kebanyakan orang dengan tanda tangan lingkaran ini baper. Hampir 80-90% yang saya temukan orang-orang dengan tanda tangan polanya lingkaran ini ya baper. Kalau Anda kritik dia, itu bukan kritik yang membangun. Sebaik apapun Anda menyampaikan kritik, nggak juga ya, nggak juga ya. Bagi dia itu adalah sebuah serangan. Coba perhatikan yang tanda tangannya lingkaran. Tapi sisi baik dari orang ini adalah dia care, sangat peduli kepada orang. Oke? Yang terakhir polanya adalah gelombang. Jadi gelombang itu memulai tanda tangan ini. Nah, baru dia ada pola lain, ada simbol lain.
Orang dengan pola gelombang ini adalah orang yang paling cocok mendapatkan bukan Grammy Award, Oscar, piala Oscar. Kenapa? Kalau dia lagi seneng, senengnya minta ampun, itu ditunjukin. Pun sebaliknya, kalau dia lagi sedih, semua postur tubuh sedih, gaya orang sedih, cara ngomong orang sedih, itu ditunjukin sama dia. Dia adalah orang yang paling ekspresif menyampaikan isi hatinya. Seneng ya seneng banget, sedih ya sedih banget. Kemudian, bagaimana berkomunikasi dengan dia? Puji dia terlebih dahulu. Semua orang senang dipuji, yes. Tapi tidak dengan orang ini. Bukan hanya senang banget. Senang banget dia dipuji. Happy banget dia dipuji. Kalau Anda mau jual mobil sama dia, kemudian dia punya mobilnya butut, Anda tetap harus puji mobilnya. Bingung kan lo? Mobilnya butut, mobil tua, mogok mulu, AC-nya mati. AC-nya mati, radiatornya panas mulu ya. Anda harus memuji mobilnya. Anda harus puji mobilnya. Gimana caranya? Ya Anda bisa bilang, mobil ini pada zamannya adalah mobil mewah. Itu adalah pujian bagi dia. Pujian bagi dia. Ketika dia sudah dipuji dan suasana hatinya happy, moodnya bagus, Anda bisa jualan apapun sama dia. Anda bisa jualan apapun sama dia. Banyak bahkan gini, seringnya gini. Orang dengan tanda tangan gelombang itu, dia rela meminjam uang untuk dipinjamkan kepada Anda. Dia rela pinjam duit untuk makan bareng, untuk hura-hura bareng. Oke? Jadi itu 4 pola dasar tanda tangan. Ada segitiga, garis tegas, lingkaran, dan gelombang. Namun yang perlu Anda perhatikan, tidak serta-merta 100% keempat pola itu plek seperti apa yang saya sampaikan. Ada juga orang yang tanda tangannya lingkaran tapi dia sangat tajam. Itu tajamnya dia artinya gini. Tajamnya dia itu adalah karena perasaan insecure-nya dia, merasa tidak amannya dia, sehingga dia harus menyerang balik. Namun kalau orang dengan bedanya gini, kalau ada orang dengan tanda tangan dengan segitiga, cara ngomongnya belak-belakan, terus terang gitu, itu adalah memang polanya dia, gayanya dia. Tapi kalau ada orang lingkaran ngomongnya tajam, belak-belakan, itu bukan karena gayanya dia, tapi untuk melindungi diri dia dari serangan dalam tanda kutip ya. Oke. Yang harus Anda ketahui, keempat pola dasar itu tadi sudah saya lakukan penelitiannya. Ada ribuan yang saya kodifikasikan, saya kumpulkan di file saya, di laptop saya. Oh, orang dengan tanda tangan kayak gini, ini polanya seperti ini. Namun yang harus Anda ingat, tidak selalu satu pola tanda tangan menentukan pasti 100% akan seperti itu. Ada beberapa variabel lainnya dan ada beberapa faktor lainnya yang menyebabkan seseorang memiliki sebuah karakter tertentu. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.